Hasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuka kitabnya dan berkata, Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Ini ayat pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Perhatikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tahu bahwasanya makhluk banyak, ya. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ya. Setelah itu ada juga alam hewan dan alam tumbuhan. Tetapi yang berakal, ya, tiga, yaitu malaikat, jin, dan manusia, ya. Adapun malaikat, maka mereka tidak pernah membangkang, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Adapun yang terkadang membangkang, terkadang nurut, ya, adalah manusia dan jin. Dan manusia dan jin, dan inilah yang dibebani, ya, untuk diuji di dunia apakah taat ataukah tidak taat. Dan kepada dua jenis makhluk inilah yang diberi beban ibadah yang nanti mengakibatkan masuk surga atau masuk neraka. Oleh karenanya yang disuruh beribadah bukan cuma manusia saja, jin juga, ya. Dan ayat-ayat menunjukkan bahwasanya jin mereka diperintahkan, dan di antara mereka ada yang saleh dan di antara mereka yang tidak saleh. Oleh karena dalam surat jin, para jin berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam juga. Ya, kami ini bermacam-macam juga. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada sebagian jin berbicara dengan salah seorang salaf, seorang saleh, dan dia mengatakan, kami ini bermacam-macam. Terus orang saleh itu berkata, famar rafidhatu fikum. Bagaimana Rafidah di kalangan jin? Maka jin tersebut berkata, syarruna, mereka adalah kelompok yang terburuk. Jadi intinya jin juga bermacam-macam, ya, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Muslim pun bermacam-macam, ada yang Qadariyah, ada yang Rafidah, ada yang Ahlussunnah, bermacam-macam. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bermacam-macam tarekat jalan-jalan kami, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kalau mereka bertakwa, maka Allah berikan mereka ganjaran, ya. Kalau mereka tidak bertakwa, maka mereka akan masuk neraka jahanam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun al-qasitun, yaitu jin-jin yang keluar, yang tidak saleh, yang membangkang, fakanu li jahannam hataba, maka mereka menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Jadi mereka dibakar. Ya, mereka meskipun mereka tercipta dari api, mereka juga dibakar. Wa allaw istaqamu ala tariqah. Seandainya mereka istiqamah, seandainya jin istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan ma'an ghadaqa, yaitu hujan yang deras, maksudnya adalah rezeki yang melimpah, ya. Rezeki yang banyak. Ya, jadi mereka ini kalau berbuat baik, mereka juga dapat rezeki di dunia. Ya, kalau mereka berbuat buruk, maka mereka akan disiksa di neraka jahanam. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam, ya, dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar panggilan-panggilan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu manusia dan jin yang masuk neraka seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ya, binatang ternak mereka tidak berakal. Kalau mereka melakukan kesalahan, wajar. Kalian jin dan manusia, Allah berikan akal, Allah berikan kecerdasan, ya, terus kalian mengikuti hawa nafsu sehingga tidak
menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan memenuhi isi neraka Jahannam. Makanya kata Allah, balhum adall ulaika kal an'am balhum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Dan inilah yang akan sebagai hakikat mereka, jin dan manusia yang kafir kepada Allah. Di dunia mereka lebih buruk daripada binatang ternak, dan di akhirat mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika di akhirat binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu mereka akan dikisos di antara hewan-hewan tersebut. Kalau ada hewan yang zalim kepada hewan yang lain, dikisos. Setelah itu Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Selesai, cuma dikisos di padang mahsyar, kemudian dirubah hewan-hewan tersebut menjadi tanah. Tidak ada kelanjutan surga dan neraka. Ketika orang-orang kafir melihat hal tersebut, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka orang kafir ketika itu berkata, seandainya aku menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Ternyata tidak, mereka tidak menjadi tanah, mereka akan dibakar abadi di neraka Jahannam. Makanya di akhirat lebih mending binatang ternak daripada mereka. Di dunia binatang ternak lebih baik daripada mereka, di akhirat binatang ternak lebih baik daripada mereka. Ini saya ingin sampaikan bahwasannya yang dibebani untuk bertauhid bukan cuma manusia saja, jin pun demikian. Jin pun demikian. Kalau mereka bertakwa masuk surga, kalau mereka ingkar maka masuk neraka Jahannam. Mereka juga masuk neraka Jahannam. Adapun ibadah yang dilakukan jin apa persis sama dengan manusia? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah mursalun ila tsaqalain, yaitu rasul yang diutus untuk tsaqalain, untuk jin dan manusia. Maka para ulama membahas ya, secara umum ibadah jin dan manusia sama, syariatnya sama, tetapi tentu ada perbedaan di antara jin dan manusia, melihat hakikat yang berbeda. Manusia terbuat dari tanah, jin terbuat dari api, kemudian jin memiliki sifat-sifat misalnya bisa terbang dan yang lainnya. Tentu ada beda-beda, tidak sama persis ya antara jin dan manusia, tetapi tidak usah kita bahas karena itu bukan urusan kita ya. Serahkan kepada dai-dai yang ada di kalangan jin, biarkan mereka yang membahas hal tersebut. Tapi intinya bukan cuma kita yang disuruh beribadah. Baik, Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun, yaitu maksudnya illa liyuwahhidun. Tidak lain kecuali untuk bertauhid kepadaku. Dan ini tafsir dengan kelaziman, ini tafsirnya Imam Al-Bukhari dan juga tafsirkan dari sebagian salaf, diikuti oleh para ulama ya, karena datang beberapa tafsir illa liya'budun, ada yang mengatakan illa li anhahum wa amurahum wa anhahum, kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang. Ada yang mengatakan maksudnya liya'budun agar mereka beribadah kepadaku. Tapi intinya kalaupun ditafsirkan dengan beribadah kepadaku ya secara zahir ayat, maka tentunya yang dimaksud dengan ibadah tersebutlah ibadah dengan tauhid. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembah selain Allah. Ini sudah jelas. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah semata. Nah, menyembah Allah semata itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid. Oleh karena sebagian salaf menafsirkan illa liya'budun ay liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah dengan tauhid, tidak beribadah kepada selain aku. Tidak beribadah kepada selainku. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid adalah tujuan diciptakannya kita semua. Kita diciptakan, kita dan juga jin, ya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Agar kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi kita sekarang sedang berbicara tentang tujuan utama kita berada di dunia ini. Ya. Jangan sampai kita lupa. Allah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu dengan bertauhid kepadaku. Maka kita harus tahu kita ini diciptakan untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga isyarat bahwasanya seharusnya kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, seharusnya mayoritas kegiatan kita adalah ibadah. Harusnya demikian karena itu tujuan kita diciptakan. Allah ciptakan sarana dan prasarana, Allah ciptakan berikan berbagai macam kenikmatan adalah untuk agar kita bisa beribadah kepadanya. Sebagai pengakuan kita adalah makhluk kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Ya, maka seorang berusaha untuk memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dalam
kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallah," carilah dari karunia yang Allah berikan kepada engkau akhirat. "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Jadikanlah apa yang Allah karuniakan kepada engkau untuk mencari akhirat. Jadi dunia yang kau dapatkan, apakah harta, kesehatan, umur, ya, waktu luang, ini semua karunia-karunia. Apa yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah untuk mencari darul akhirah. Untuk akhirat, untuk mencari surga. Baru Allah berkata, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan jangan lupa bagian dari dunia. Artinya, yang utama adalah akhirat. Dunia jangan terlupakan. Ayat itu seperti itu. Jangan dibalik, ya. Ya. Carilah dunia dan jangan lupa akhirat. Sebagian orang membalikkan perkara, ini saya sering dengar. Kamu cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Ya, konteksnya berbeda. Kalau kita bilang cari dunia lupa akhirat, seakan akhirat ya yang penting jangan ketinggalan. Yang Allah bilang kebalik. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya akhirat merupakan prioritas, dunia ya jangan sampai ditinggal begitu saja. Ya, sebagai pelengkap. Makanya dari ayat ini seharusnya kita bisa memaksimalkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah karena kita diciptakan untuk beribadah. Seharusnya kita bisa menjalankan ini. Seharusnya demikian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah bukan cuma kita salat, baca Quran, haji, umrah, puasa. Aktivitas kita semua bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari nafkah, Allah suruh kita menafkahi anak istri. Ketika kita niatkan mencari nafkah karena Allah, maka kegiatan kita di kantor, kerja berpahala ibadah. Ya. Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu juga wajib. Kamu tidak bisa menjalankan kewajibanmu menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja, berarti bekerja juga hukumnya wajib. Tatkala bekerja hukumnya wajib, berarti berpahala atau tidak? Berpahala. Seorang hamba melakukan sesuatu yang wajib, maka dia berpahala. Ya. Dari sini pentingnya niat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat, ya, maka kita niatkan kegiatan kita karena Allah, maka semuanya berpahala. Sehingga waktu kita seluruhnya berkah. Ya. Maksud saya kalau mau beribadah bukan harus jadi ustaz, tidak jadi ustaz, tidak harus jadi ahli ibadah. Dalam arti ibadah mahdhah yaitu salat, baca Quran saja enggak. Banyak kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Allah buka pintu ibadah banyak. Ya, banyak ya. Seorang wanita di rumah, ya. Seorang wanita di rumah, apa tugasnya? Taat kepada suami, ya. Segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada ketaatan semuanya berpahala. Segala perkara yang dia lakukan yang menunjukkan ketaatan dia kepada suami, maka semuanya berpahala. Sampai Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, sampai sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Al-Qurtubi, dia nukil dari seorang ulama yang lain, bahwasanya qararahunna fil baiti ibadah, bahwasanya para wanita menetapnya mereka di rumah saja ibadah. Ya. Karena itu konsekuensi dari taat kepada suami. Ya, kalau wanita terus keluar rumah, suaminya pulang enggak ketemu istrinya, maka ya berarti dia tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Ingat, Allah ciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya hidup kita ini untuk ibadah. Seharusnya demikian, ya. Sesekali dunia oke lah, tapi seharusnya semua yang kita kerjakan, bahkan perkara dunia, harusnya bisa berubah menjadi perkara ibadah. Bukankah Nabi SAW berkata, la tatunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mengharap wajah Allah, niatnya karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah, kalau seorang lelaki memberi makan kepada istrinya dalam kondisi mesra, menyuapkan makanan ke mulut istrinya saja dapat pahala. Ya, padahal ini adalah puncak kemesraan, ya. Karena tidaklah seorang laki menyuap istrinya kecuali lagi mesra. Kalau lagi bertengkar enggak mungkin menyuap istrinya, ya. Mungkin ngelempar istrinya kalau lagi bertengkar. Ini lagi mesra, makanya suap-suapan, ya. Makanya kita pun jarang seperti itu, menyuap istri jarang, ya. Mungkin sesekali, ya. Lagi senang-senang, lagi biasanya sudah lupa, mungkin waktu pertama kali menikah, ya. Tapi intinya lagi mesra, makanya suami
kemudian menyuapi istri. Ini pun bernilai ibadah kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini, yang lebih mesra daripada ini. Kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Jadi, kita harus tahu, kita rubah mindset cara berpikir kita bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah. Maka jadikanlah segala aktivitas kita. Kita duduk, kita ngobrol sama istri, kita ngobrol sama anak-anak, kita ngajak mereka jalan-jalan, niatkan semuanya karena Allah. Kita keluar ke kantor, sibuk di kantor, mikir, semuanya niatkan karena Allah. Karena kita begini untuk cari kasih nafkah, ya. Kasih nafkah, semuanya agar tidak ada waktu kita yang sia-sia. Sehingga jadilah waktu kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah apa yang diinginkan? Tentunya ibadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau ibadah hanya kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Konsekuensinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk mentauhidkan aku. Inilah kenapa Syekh Abdul Wahab membawakan ayat ini untuk menekankan tentang pembahasan yang dia bahas, Kitabut Tauhid. Kitab yang membahas tentang tujuan utama diciptakan jin dan manusia. Kitab yang membahas tujuan kita semua diciptakan oleh Allah itu buat apa. Kitab untuk mengingatkan manusia yang lalai dari tujuan ini. Ini kitab mengingatkan manusia yang lalai dari tujuan mereka diciptakan. Diingatkan kembali bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah.